Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang betapa pentingnya menjaga ilmu dalam Islam. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki senat keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi, atau selewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah, khianat pada ilmu, dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Minggu ini, kita disuguhi berita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh sebuah toko online dengan diiming-iming diskon sampai dengan 90%. Korbannya mencapai ratusan orang. Kerugian ditaksir tidak kurang dari 17 miliar. Inilah contoh khianat pada harta. Tidak memperlakukan harta dengan amanah. Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhir. Kultum yang kedua adalah tentang buah dari kesabaran. Yang kedua adalah buah dari kesabaran. Takwa adalah anugerah yang paling agung setelah hidayah, iman yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalbu. Dengan bersyukur yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan kenikmatan yang agung itu. Insya Allah, Dia hujamkan keimanan ke dalam hati kita dan meningkatkan tinggi derajat ketakwaan kita. Amin, Allahumma amin. Jika keimanan itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua sayap yang kokoh, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Hakikat sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah, dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bersabar akan senantiasa teguh dan selalu menambah kekuatan tenaga jasmani dan rohaninya untuk meningkatkan amal ketaatan, terus mengkokohkan dan menambah tekun amal ibadah dan amal soleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 200. Mereka juga bersabar di dalam menahan penderitaan dengan tetap melaksanakan ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala amat memuji dan menyayangi mereka. Dengan bersabar, seseorang akan menyadari dan ridho Allah, bahkan cinta terhadap ketentuan ujian penderitaan yang telah ditakdirkan oleh Allah pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Marilah kita senantiasa selalu menjaga kesabaran walaupun di suatu kondisi yang memang tidak memungkinkan kita untuk sabar. Akan tetapi buah kesabaran itu sangat-sangat luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, apapun masalahnya, tetaplah bersabar atas semua ujian yang telah Tuhan berikan. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.